Yayasan Al-Fajar Insani meresmikan gedung baru sebagai sarana pendidikan dalam bentuk kelompok bermain kober dengan fasilitas ruang guru, ruang kelas, aula, dapur, dan kamar kecil (WC). Gedung yang diresmikan ini berada di tempat relokasi terdampak Waduk Karian yang berlokasi di Kampung Baru Indah, Desa Calumbungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Suhari, SH, selaku Ketua Yayasan Al-Fajar Insani melirik, bahwa di tempat relokasian warga yang terdampak Waduk Karian belum tersedia sarana pendidikan. Maka dari itu, Suhari membangun satu sarana kelompok bermain kober ini untuk menampung anak-anak usia dini. Warga terdampak genangan Waduk Karian yang direlokasi ke Kampung Baru ini dengan jumlah penduduk sekitar 174 kepala keluarga, dari tempat relokasian ini belum memiliki sarana pendidikan apapun. Maka dari itulah muncul inisiasi saya untuk membangun sarana pendidikan untuk anak usia dini, dan alhamdulillah sekarang bisa diresmikan, kata Suhari yang akrab disapa Api Kirno. Dalam peresmian gedung baru ini, sambung dia, dihadiri oleh Ade Sumardi, Wakil Bupati Lebak, Irfan Suyatupika, Kadis PUPR, Yadi Basari Gunawan, Kadis DPM PTSP, Camat Sajira, beberapa perwakilan dari Gapensi, Humaydi Hakim perwakilan dari Kemenak, beberapa kades, dan Usep Pahlaludin selaku Ketua Abdesi Lebak sekaligus sebagai pembina di Yayasan Al-Fajar Insani. Rasa syukur saya panjatakan kehadirat Ilahi Robi bahwa telah tercipta satu sarana pendidikan di tingkat usia dini, dan semua ini berkat dukungan beberapa elemen seperti pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, beberapa kades wilayah Kecamatan Sajira, dan dari warga yang ada di Kampung Baru ini. Sementara, Camat Sajira mengatakan dalam sambutannya, untuk mendopang kelengkapan di satu pemukiman haruslah diadakan sarana pendidikan. Karena, pendidikan adalah salah satu dari 3 indikator dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain sarana pendidikan, sarana yang lain pun harus ada, seperti masjid sebagai sarana ibadah, dan yang paling utama adalah jalan. Karena jalan yang sudah ada harus dipindahkan ke lain jalur. Sebab, jalan yang lama akan terkena genangan waduk dengan debit air sekitar 4-5 meter jika Waduk Karian sudah mulai dibendung, kata Camat Sajira. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak kesehatan untuk membantu mengadakan pusat kesehatan pembantu Pustu. Terkait sarana ibadah, Usep Pahlaludin selaku pembina Yayasan Al-Fajar Insani menerangkan, bahwa masjid yang sudah ada, itu hasil iuran atau kerja keras warga yang ada di Kampung Baru Indah, karena uang ganti rugi dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Cidurian, dan Cidanau BBWSC 3 untuk masjid tersebut belumlah dibayar. Karena ini menyangkut sarana ibadah, maka kami meminta bantuannya kepada pihak Kemenak yang kebetulan turut hadir dalam acara ini untuk klarifikasi kepada pihak BBWSC 3 terkait pembayaran penggantian bangunan masjid, kata Usep Pahlaludin sang pembina. Kalau bisa, penggantian bangunan masjid tersebut itu berupa uang. Karena kalau berupa uang ini bisa mengganti uang warga yang sudah terpakai untuk membangun masjid, dan atau untuk membayar hutang yang belum terlunasi ke material. Tidak hanya sampai di kober, lanjut Usep, saya dengan Api Kirno Ketua Yayasan berencana akan mengadakan sarana pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Setelah kober, kami juga akan membangun sarana pendidikan ke tingkat SD, SMP, SLTA, dan bahkan perguruan tinggi, papar Usep Pahlaludin. Ditambahkan oleh Ade Sumardi dalam sambutannya, atas nama warga yang terdampak genangan Waduk Karian, saya minta kepada dinas terkait untuk segera membantu warga dalam mengadakan fasilitas yang dibutuhkan. Untuk fasilitas jalan saya minta kepada Dinas PUPR untuk menganggarkan dari dana perubahan. Kalau tidak bisa dari dana perubahan di tahun 2024 harus ada kesediaan, tegasnya, karena Wakil Bupati dan Bupati Lebak akan berhenti di bulan November mendatang, maka kami akan koordinasi dengan PJ Bupati nanti. Hari ini kita berada di Desa Calumbungur ya, Calumbungur Kampung Baru. Di mana di sini ada sebuah yayasan di bidang pendidikan, yaitu Yayasan Al-Fajar Insani, yang ketua yayasannya adalah Api Kirno. Ya, tentunya
Ini adalah terobosan yang sangat luar biasa dan perlu kami apresiasi wabil khusus oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Saya selaku Wakil Bupati mengucapkan terima kasih kepada Abdi Keno yang telah menggagas dan telah mendirikan yayasan ini. Bahkan tadi rencananya itu bukan hanya PAUD tapi juga SMP dan juga SMA. Ini sangat bagus, ya. Kenapa? Karena ke depan untuk tantangan zaman ini satunya adalah yang bisa bagaimana mengarungi kompetisi di dunia internasional, ini adalah pendidikan. Berarti pendidikan itu adalah faktor utama untuk apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi. Syarat utamanya adalah berarti anak-anak muda yang memiliki kemampuan, wabil khusus dia harus memiliki ilmu pengetahuan, berarti pendidikan, ya. Saya kira itu. Pak, tadi terkait ada yang masalah jalan itu gimana Pak? Oh iya, jalan tadi kan ada Kadis PUPR ya, Kadis PUPR juga ada Kadis Pendidikan sama Kadis Pendidikan. Aspirasi itu udah kita catat dan saya ingin bahwa nanti 2024 mereka untuk mengangkatkan ya. Karena saya kan nanti November berhenti ya, mundur dari Bupati. Saya bilang bahwa ini harus jadi skala prioritas. Ini kan kampung baru pindahan kena dampak daripada waduk Karian. Nah, berarti fasilitas umumnya ini juga harus menjadi prioritas kita. Jangan sampai rakyat pindah dari sana yang dia sudah memiliki jalan, air bersih, begitu pindah ke sini, maka jalan tidak ada. Nah, berarti ini tanggung jawab kita membuat. Ya, saya kira itu. Jadi jangan sampai rakyat menjadi korban. Justru pindahnya ke sini justru harus semakin gembira dan semakin bahagia. Tadi ada air bersih aspirasinya, juga ada masjid yang mereka relokasi sendiri, bangun sendiri. Makanya tadi aspirasinya kepada Balai Besar bagaimana kan masjidnya sudah dibuat oleh rakyat, oleh masyarakat, sudah gotong royong. Nah, ini tinggal memiliki utang ke materialnya yang belum. Kan mudah saja, tinggal balai langsung memberikan uangnya untuk ke sana. Uang masjidnya sudah bersih kok. Tapi ini nanti tentunya harus kita sampaikan nanti dengan Pak Asda 1 nanti yang nangani ini dan berkoordinasi dengan Balai Besar. Ya, saya kira itu. Nah, ini salah satu sarana pendidikan dan ini akan mendopang indeks pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebak. Salah satunya ini kedepannya untuk swasta apa maju ke negeri, Pak? Oh, ini swasta. Ini swasta. Tapi kan mau swasta mau negeri itu kan sama aja dengan membantu pemerintah, membantu rakyat. Ya, artinya ketika siapapun yang mendirikan atau bergerak di bidang pendidikannya berarti membantu negara dalam hal mencerdaskan anak bangsa. Saya kira itu. Ya, oke, terima kasih ya. Drik TV melaporkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar membantu perkembangan channel ini.